Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arjuna Akhlaj di Marbot Live. Kali ini saya masih berada di Saudi Arabia. Dan di video kali ini saya akan muncak napak tilas ke bukit yang fenomenal, yaitu Jabal Sur, di mana terdapat Gua Sur di dalamnya atau di atasnya, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengecoh dari kejaran kaum kafir Quraisy untuk bersembunyi sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah. Kali ini saya solo hiking. Saya sudah ngajak teman-teman, tapi mereka sibuk ya, lagi bawa jamaah atau bahkan ada yang kurang sehat. Jadi ya sendirian aja lah. Nah, ini treknya. Insya Allah mudah-mudahan nggak pakai acara di skip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan. Kita napak tilas. Bakalnya cuma sebotol air minum aja. Pedagang juga banyak. Nah, sini ada gedung apa kita belum tahu. Kita mungkin akan masuk. Ini ya kaki bukitnya, Insya Allah. Ini adalah titik nolnya kalau boleh dibilang. Ini adalah Markaz Al-Maidani At-Taw'idi di Jabal Sur. Jadi isinya adalah keterangan atau penjelasan tentang sejarah Jabal Sur dalam berbagai bahasa. Jadi mereka nonton aja gitu. Oke, kita lanjut aja. Terus ini adalah plang penjelasan mengenai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyariatkan untuk kita mendaki gunung ini, sholat di tempat tersebut, mengusap batu-batunya, mengikat pepohonannya, dan mengambil sesuatu dari tanah, batu atau pohonnya. Kebaikan ada dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan menyelisihinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi penjelasan tentang agar kita tidak menyalahgunakan. Nah, adapun saya bertujuan dan naik ke bukit ini atau ke gunung ini adalah untuk napak tilas, sekaligus tentu saja memberitahu kalian semua ya penonton dari dekat melalui video. Karena jujur aja saya sendiri baru pertama kali naik ke gunung ini setelah berpuluh kali mengunjunginya dari bawah. Jadi kalau peziarah yang umroh itu hanya sampai bawah, apalagi mereka menggunakan bis besar. Jadi dari kejauhan aja, dari bawah. Lalu mutawifnya bercerita tentang kisah Jabal Sur ini. Oh ya, saya mulai tepat pada jam 9 pagi ya. Dan ini adalah di tanggal 4 Februari yang bertepatan dengan 5 Sya'ban. Di Mekah masih kehitung musim dingin, tapi tidak sedingin di Madinah ya. Maka saya memilih waktu di pagi hari karena saya pikir cuaca tidak begitu panas ekstrim, kayak di tanah air lah, kayak di Bandung gitu. Saya tidak ngecek tadi weather berapa, tapi kayaknya sih di 19 lah kayaknya. Yang pasti nggak panas banget gitu. Oke, mudah-mudahan
baterai sama memorinya cukup, karena saya berencana tidak akan skip sampai ke puncak, sehingga kalian bisa mengetahui pemandangan dan jalur treknya. Masya Allah. Saya tidak tahu pasti apakah trek ini merupakan trek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau menaikinya, atau ada jalur yang lain. Tapi kalau dilihat, jalurnya nampak alami, jadi tidak ada tangga, merupakan batu-batu asli aja seperti ini. Teman-teman mungkin sudah tahu sejarah Jabal Sur ini. Belum saya temukan satupun orang Indonesia, kecuali orang-orang mana nih ya, mungkin Pakistan atau Uzbek. Ini ada shelter atau mungkin pos pertama, atau mungkin biasa digunakan oleh pedagang. Ada karpetnya, bisa lesehan atau rebahan sejenak ya. Nah, kesini sudah mulai dibuat seperti tangga ya, kayak tangga begini. Nah. Oh ya, informasi. Tadi saya nyampe ke titik nol ini menggunakan Grab. Ongkosnya 24 rial dari tempat saya. Dari kontrakan ya, Shisha namanya. Oke. Sampai sini sudah mulai berasa ngos-ngosan ya. Nih, mereka yang naik wajah-wajah Bengali. Beruntung masih ada tempat sampah, karena manusia kadang-kadang meninggalkan jejak berupa sampah ya. Dan pesan untuk kalian, kemanapun kalian melangkah, jika kalian tidak bisa membersihkan, maka kalian jangan berkontribusi ikut mengotori. Oke? Jaga, hormati, lestarikan. Apalagi ini gunung yang sifatnya memiliki sejarah. Tadi disebutkan bahwa Rasulullah tentu saja tidak mensyariatkan kepada kita, para sahabatnya, untuk naik ke gunung ini. Jadi nggak ada fadilah. Tapi tentu saja tidak ada salahnya kita menapak tilas, merasakan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpeluh keringat, bercapek-capek, walaupun beliau seorang nabi yang selalu dibimbing oleh wahyu, ditemani oleh malaikat, dan seringkali mendapatkan mukjizat. Tapi dalam perjalanan hijrahnya ini ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa sosok Rasulullah yang dibimbing oleh wahyu, disertai, dibersamai oleh malaikat, pun harus berstrategi, harus berjuang, harus berpayah-payah. Hal ini
menjadi hikmah bagi kita bahwa tidak ada alasan untuk tidak dapat mengikuti jejak langkah Nabi. Oke. Itu menarik juga, ada sebuah alat berat yang entah dari mana naiknya dan apa yang sedang dilakukannya. Padahal kita sudah lumayan mulai tinggi dan meninggalkan kota ya. Nah itu Mekah di sana posisinya, terlihat dari jam besar. Masya Allah, kuat nggak nih? Suara saya sudah mulai terengah-engah. Masya Allah, kebayang. Teman-teman juga yang menyaksikan bisa turut merasakan ya. Tambah lagi sambil berjalan. Assalamualaikum. Sambil berjalan terus gacor gitu, menjelaskan, bercerita agar kalian yang tidak sempat naik bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran. Biar saya yang capek. Lihat itu di sana, banyak sekali orang naik. Cukup menjadi magnet bagi jamaah umroh mengunjungi Jabal Sur. Ada shelter kedua yang mungkin digunakan oleh warga setempat untuk berdagang kali ya. Nih ibu-ibu, Insya Allah. Nih guys, ketika dada ini disentuh, detak jantungnya Masya Allah berdebar. वो तो नाम बन गया अभी था वो तो मोड़ जाऊंगा राम ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋਗੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾਨਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰਾਨਾ ਬਸ
Guys, kita sambil duduk di sini dulu sebentar. Masya Allah. Nah itu jamaah biasanya dari bis-bis di bawah berhenti sejenak, lalu berkisah tentang sejarah Jabal Sur. Ini saya kayaknya baru seperempat perjalanan dan Masya Allah cukup menguras tenaga ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, lumayan guys. Lelah. Tapi kayaknya akan puas banget kalau nyampe ke atas. Bismillah ya, doain ya. Oke guys, kita lanjut lagi jalan. Setelah tadi sejenak beristirahat, mengatur napas, dan sekarang kita atur ritmenya. Karena mendaki ke Jabal Sur bukanlah racing, bukanlah balapan, bukan perkara siapa cepat duluan, apalagi kita hanya sendirian. Tapi bagaimana bisa menyajikan pengalaman dan pemandangan serta hikmah dari perjalanan ini. Kayaknya memang cukup tahu dan sekali saja. Jadi kalau ada jamaah yang ngajak juga, kalau fee-nya tidak cukup menggiurkan, kayaknya enggak deh. Tapi kalau diminta ngawal naik lagi, terus fee-nya 500 real, oke gas. Kalau enggak, cukup dengan tunjukin video ini sebagai apa namanya, mendaki virtual, merasakan. Karena insya Allah nih gak di skip ya. Lihat, mereka juga sedang istirahat. Memang Masya Allah ya. आज कितनी देर लगेगी? सलाम। हिम्मत करो, हिम्मत इंशाअल्लाह अल्लाह आसान करेगा। आराम आराम से जाओ, नीचे नहीं बैठने का। बुढ़े हो गए हम। नहीं नहीं, नीचे ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं। बस ये तुझे तो खड़ा है ना, थोड़ा सा दम निकल गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाओ। नीचे बैठ के फिर बहुत 20 menit perjalanan dan kita baru sepertiganya kayaknya ya, atau bahkan mungkin seperempatnya. Masya Allah pokoknya. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Betapa lelahnya perjuanganmu ya Rasul. Ya guys, nih gue sendirian tuh. Pemandangan bawah dan kita sudah setinggi ini. Kita lanjut.
Ini ada shelter ketiga. Udah hancur. Oke, karena kita belum pernah, jadi nggak tahu jarak sisanya nih. Oh, ini rupanya jalur mobil. Oh, kayaknya ini akan dibuat jalur pendakian seperti di Jabal Nur, guys. Karena Saudi 2030 betul-betul sangat membuka mata dan memanjakan wisatawan. Jalur sini memang cukup ekstrim. Penyebab mudah capeknya karena tangganya cukup berjauhan dengan ketinggian mungkin 30 cm ya atau 20 cm per tangga. Jadi memang sangat menguras energi paha terutama. Oh, ada yang mau jatuh tadi. Selamat. Baid. How long? Half an hour? Nus sa'ah? Min hina? Urdu. Maaf ya maklum, nggak bisa ngomong bahasa Arab, nggak juga bahasa Inggris. Ditanya nggak paham. Tadi saya tanya berapa sisanya, masih jauh. Berapa waktu lagi dibutuhkan? Ada nggak setengah jam lagi? Saya bilang kayak gitu. Saya bilang nggak tahu. Saya hanya ngerti bahasa Urdu. Ya, sejauh ini tidak ditemukan jamaah asal Indonesia yang mendaki di hari ini 4 Februari 2025 atau 5 Syaban 1446 Hijriyah. Hati-hati, beberapa batu agak licin. Ya, setelah jalur yang dibuat berundak bertangga, ada jalur yang seperti sungai kering. Kita sudah separuh perjalanan. Kata jamaah yang sudah tiba katanya sudah dikit lagi. Kita lihat dulu. Itu kiblat ke sana ya. Jam-jam tower di sana. Ada karpet di sini. Ini kalau buka tenda tinggal langsung buka aja. Nah, ini nampaknya jalur yang akan dibuat oleh pemerintah. Itu ke sana. Insyaallah. Luar biasa sekali ini. Ini
Dikit lagi. Sini ada yang jual air. ভাই বাংলাদেশি ভাইরা ইজ্জতটা বাঁচাইছেন আপনারা সকাল থেকে একটা বাংলাদেশি ভাই নেই জি একটা বাংলাদেশি ভাই হ্যাঁ ইন্ডিয়ান বাট নিয়ার বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান দ্যাট মিন্স নিয়ার বাংলাদেশ Masya Allah, kita sudah separuh perjalanan. Semoga Allah berikan kekuatan. Jujur Li ya, memang treknya lebih berat dari Jabal Nur. Kita sampai berhenti berapa kali tadi, dan sekarang sudah jam 10, artinya sudah 1 jam lebih yang ternyata kita belum tiba. Ada pakai istirahat lumayan. Treknya Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa, luar biasa. Mereka family sama anak kecil. Ya, alhamdulillah kita sudah tiba di Jabal Sur dan beginilah penampakannya. Ini para peziarah yang antri antusias ingin masuk. Jadi di balik bukit ini ke sini. Nah, ini. Tuh. Mereka yang antri nih. Mereka panjang banget dan mereka masuk ke sini ke dalam. Wakara Itu Jabal Surnya. Sebetulnya tidak ada ketentuan khusus, makanya di bawah juga ada penjelasan. Tidak ada syariat, tidak ada fadilah, sehingga jangan mengada-ngadakan suatu peribadatan. Tapi satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah ini merupakan petilasan Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar, yang bahkan Allah pun mengabadikan kisahnya dalam satu ayat di surat At-Taubah. Ketika keduanya di dalam guha dan salah satunya mengatakan,
La takhaf wa la tahzan. Janganlah engkau takut, jangan bersedih, karena sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang berjuang. Innallaha ma'ana, kata Rasulullah begitu. Lihat. Ini landscape Saudi saat ini yang tentunya berbeda dengan zaman dulu, hanya hamparan gurun. Dan itu adalah Makkahnya ataupun Masjidil Haram di mana Rasulullah tinggal. Lalu kemudian harus terusir ke Madinah melakukan hijrah. Dan cerdiknya beliau adalah dengan mengecoh para pengejarnya, yaitu lari ke arah yang berlawanan menuju Madinah. Hal ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah walaupun seorang nabi, dengan kecerdikannya dan upayanya tetap harus melakukan strategi-strategi manusiawi. Sehingga bagi kita umatnya tidak ada alasan untuk tidak dapat mengikuti jejak langkah Nabi. Inilah justru ingin dijadikan dan diberikan tauladan oleh beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Padahal Rasulullah bisa saja memohon kepada Allah agar diberikan fasilitas kendaraan buruk misalnya. Bukankah beliau 3 tahun sebelum hijrah ini, di tahun ke-10, beliau pernah diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj. Nah ini kita lihat dan intip dari dekat. Kita tepat berada di atasnya. Ini adalah guanya. Jadi beliau bersembunyi di sini. Di celah inilah dikisahkan ada sepasang merpati yang sedang mengerami telurnya ini. Ini pula yang menjadikan merpati kemudian menjadi makhluk yang diharamkan untuk dibunuh di tanah haram sini. Nggak boleh diburu, yang ada dikasih makan. Karena diyakini sebagai nenek moyangnya dulu yang menjadi wasilah Rasulullah terlindung dari kejaran kaum musyrikin Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah puncak dari Jabal Sur. Ada musola terbuka juga yang langsung menghadap ke Ka'bah, ya, di balik Zam-Zam Tower di sana itu. Ini adalah landscape Saudi hari ini. Sudah sangat maju tentu saja. Kalau dulu tentu saja hanya hamparan padang pasir dan lain sebagainya. Tidak ada jalan yang membentang. Ini. Ini Gua Sur. Terus untuk masuknya